Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, tetap semangat berpuasa. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang memahami konsep Islam rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru. Basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai. Sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya adalah, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, atau rahmatan lil alamin. Ayat tersebut menegaskan bahwa kalau Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua: rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat amma kulla syak, meliputi segala hal, sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khosun lil muslimin. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian berlaku hukum sunatullah, baik muslim maupun non-muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkannya. Kendati pun mereka orang Islam tetapi tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Dengan kata lain, karunia rahman ini berlaku untuk kompetitif. Misalnya, orang Islam yang tidak melakukan kegiatan ekonomi, maka mereka tidak bisa dan tidak akan menjadi makmur. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non-muslim, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Karena dalam hal ini, mereka mendapat sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal atau amma kulla syak. Sedangkan hak atas surga ada pada sifat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mendapat kerahiman ini adalah orang mukminin. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa rahmatan lil alamin adalah bersatunya karunia Allah yang terlingkup di dalam kerahiman dan kerahmanan Allah. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungan menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Dalam segi teologis, Islam memberikan rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non-muslim memeluk agama Islam. La ikroha fiddin. Begitu halnya dengan tataran ritual yang memang sudah ditentukan operasionalnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun dalam konteks kehidupan sosial, Islam sesungguhnya hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja. Yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keberagaman lokalitas, nilai, dan sejarah yang dimilikinya.
Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas, karena Islam memandang pluralitas sebagai sunatullah, yaitu fungsi pengujian Allah pada manusia, fakta sosial dan rekayasa sosial atau social engineering, kemajuan umat manusia. Sebagai sunatullah telah banyak diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya Bismillah. Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Juga firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat-ayat tersebut menempatkan kemajemukan sosial sebagai syarat determinan dan penciptaan makhluk. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih sayang. Antara lain surat Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Benang merah yang kita bisa tarik dari perintah ini adalah untuk mewujudkan perdamaian. Semua orang harus merasa bersaudara. Dalam konteks ini, almarhum Kiai Haji Hashim Mujadi mengajukan 3 macam persaudaraan atau ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan atau Islam, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ketiga macam ukhuwah ini harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan, sebab hanya melalui 3 dimensi ukhuwah inilah rahmatan lil alamin akan terrealisasi. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia. Kita harus memperhatikan secara serius, seksama dan penuh kejernihan terhadap ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Kita tidak boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwah ini dalam hidup bertetangga dengan orang lain, bukan famili, bahkan non-muslim atau non-Indonesia. Kita diwajibkan berukhuwah yang memuliakan mereka dalam arti hubungan sosial yang baik. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Mekah, beliau menjamin kepada setiap orang termasuk musuh yang ditaklukkannya agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja dan sinagog boleh menyelenggarakan peribadatan tanpa harus ketakutan. Selama hampir 23 tahun perjuangan kenabiannya, Rasulullah SAW selalu menggunakan pendekatan dialog dan konsisten sehingga misi kerahmatan lintas suku, budaya, dan agama dapat dicapai dengan baik. Dan selama lebih 12 tahun di Mekah,
Perjuangan beliau penuh resiko, bahkan nyawa beliau terancam. Beliau meminta kepada para sahabat untuk tetap bersabar, tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan, apalagi pembunuhan, bahkan untuk menjaga keselamatan kaum muslimin, karena waktu itu kekuatan Islam masih lemah. Pada tahun ke-12 masa kenabian beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Pada periode Madinah ini pun beliau tetap konsisten menggunakan pendekatan peradaban, yaitu membangun ketenangan masyarakat, menerapkan kebebasan beragama dan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agama masing-masing yang dituangkan dalam Mitsak Madinah yang dikenal dengan sebutan piagam. Hal tersebut terkandung maksud bahwa kendati pun terjadi perang, maka motifnya bukan ekonomi atau politik, tetapi motifnya adalah dakwah. Karena itu, perang yang bersifat ofensif tetapi defensif, yaitu semata-mata sebagai jalan wasilah menuju perdamaian. Untuk itu, perang tidak boleh eksplosif, tidak boleh destruktif, dan harus tetap menghargai hak asasi manusia, yaitu tidak boleh membunuh orang sipil, anak-anak, perempuan, orang tua, dan tidak boleh menghancurkan lingkungan, fasilitas umum, dan simbol-simbol agama, serta tidak boleh membunuh hewan. Demikian inti wasiat dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada pasukan sahabat Rasul saat perang Mu'tah dan Fath Mekah. Itu yang bisa Ibu sampaikan dalam memahami konsep Islam rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.